semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Dawibawa dengan NIM K54248081 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang deep learning. Jadi dalam video ini kita bahas apa aja sih? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian deep learning. Yang kedua, kita akan membahas tentang tantangan deep learning dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang peluang deep learning dalam dunia pendidikan. Jadi teman-teman harus menyimak video ini dengan seksama. Oke. Deep learning adalah kurikulum baru dengan sistem belajar yang didesain untuk menguatkan pemahaman siswa melalui pendekatan lebih dalam. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar lebih bermakna sekaligus menyenangkan bagi siswa. Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak sekolah yang masih belum mendapatkan akses internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, ataupun sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi. Padahal, teknologi deep learning sangat bergantung pada ketersediaan data digital dan akses terhadap sistem berbasis komputasi yang canggih. Tanpa dukungan infrastruktur yang layak, penerapan teknologi ini akan sulit dilakukan secara merata. Yang kedua, kurangnya literasi digital di kalangan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi persoalan yang cukup serius. Banyak pendidik yang belum memiliki pemahaman atau keterampilan untuk mengintegrasi teknologi deep learning dalam metode pembelajaran mereka. Akibatnya, meskipun teknologi tersedia, penggunaannya belum cukup optimal. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa teknologi justru bisa menambah beban kerja, bukan menenangkan bila tidak diiringi dengan pelatihan yang cukup. Oleh karena itu, pentingnya adanya pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Yang ketiga, penyelesaian metode pembelajaran agar tetap humanis di tengah dominasi teknologi. Teknologi mampu menganalisa data dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang presisi. Namun, ada aspek-aspek penting dalam pendidikan seperti nilai moral, interaksi sosial, dan empati yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Pendidik tetap akan memainkan peran sentral dalam mengarahkan proses belajar agar tetap berbasis kepada nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Yang keempat atau yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta sangat perlu menjalin kemitraan yang erat agar penerapan teknologi pendidikan dapat berjalan dengan sinergis dan terintegrasi. Tanpa kolaborasi, inisiatif pembangunan teknologi akan berjalan sendiri-sendiri dan beresiko gagal memberikan dampak sistematik. Peluang deep learning dalam dunia pendidikan yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. Dengan adanya deep learning, pembelajaran dapat disesuaikan secara individual berdasarkan gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kecepatan masing-masing siswa. Ini memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi kerja guru dan tenaga pendidikan. Proses administratif seperti penilaian, pengolahan data siswa, dan pelaporan dapat dilakukan secara otomatis dan akurat, sehingga guru bisa lebih fokus pada pembinaan dan pengembangan karakter siswa. Dengan kata lain, teknologi tidak menggantikan peran guru, tapi justru mendukung dan memperkuatnya. Yang ketiga, peluang deep learning dalam pendidikan dapat
berkontribusi pada pembangunan ekosistem digital yang berkelanjutan. Hal ini mendorong inovasi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. Pendidikan berbasis teknologi membuka jalan bagi siswa untuk menguasai keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Terima kasih semuanya yang sudah melihat video ini dengan seksama. Semoga video edukasi ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang apa sih itu deep learning, dan semoga kalian suka dengan hasil video yang aku buat. Terima kasih.